Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Sebelumnya mari kita persiapan saat teduh. Jemaat, marilah berdiri menghadap Tuhan dan mari menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sebelum semua jadi, ada firman mulia, Dia Alfa dan Omega, citraan Allah Bapanya. Dia itu yang pertama pun yang akhir, Dialah selamanya dan abadi. Biar kami tua muda, umat-Mu kecil besar, bersyukur memuji Dikau, Raja adil dan benar. Biar ada orang selamat, silih ganti terdengar, selamanya dan abadi. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dan berkati juga Bapak Pendeta Job Makenggung dalam menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya kekal ya Bapa. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan doa kami ini. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 145. Ulangi, Mazmur 145 ayat 14 hingga 21 kita baca secara berbalasan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, mata sekalian orang menantikan Engkau, Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, Tuhan itu adil dan segala jalannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang bersuruh kepadanya dalam kesetiaan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat persekutuan pada malam ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab kita, mari saudara kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 9. Perjanjian Lama Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai ayat 21. Kalau kita sudah mendapatkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca dan renungkan nanti, mari kita teduh sejenak, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau mengantarkan kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan pada saat ini kami juga memberi waktu untuk duduk bersama semua anggota keluarga kami untuk merenungkan kebesaran kuasa-Mu atas hidup kami hari ini dengan melihatnya dari pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami yang lemah ini, agar saat kami membaca firman-Mu kami mengerti, dan firman itu memberi kekuatan dan sukacita kami, khususnya mengakhiri seluruh aktivitas kami pada hari ini. Karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena saat ini kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari bagian Alkitab kita dari Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai 21 yang mengatakan sebagai berikut. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka mana makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang hal-hal prinsip dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi tentang menyangkut tentang keyakinan saudara, maka bukan tidak mungkin akan terjadi ketegangan di antara seorang dengan orang lain. Dan ujung dari muara dari perdebatan yang hangat tentang hal-hal prinsip dapat menimbulkan chaos atau kekacauan, konflik, permusuhan satu dengan lainnya. Dan itu sangat rawan di tengah kehidupan kita bermasyarakat yang majemuk seperti sekarang ini, saudara. Banyak tempat, banyak
daerah yang kita lihat belakangan ini, saudara, hidup berdampingan tetapi tidak ada keharmonisan di antara mereka. Adapun jika mengungkapkan tentang sebuah, katakan, simbol-simbol keharmonisan lewat wajah yang ceria, lewat tindakan-tindakan yang menopang dan membantu seorang dengan yang lain, tidak sepenuhnya langsung kita mengatakan iya bahwa itu muncul dari sebuah ketulusan yang diberikan orang kepada kita atau kita kepada orang lain. Mengapa, saudara? Itu yang kita katakan. Jika kita berangkat dari prinsip-prinsip keyakinan yang berbeda untuk berjumpa dengan orang lain dalam membangun komunikasi yang baik, saudara, maka itu biasanya kita mengalami sedikit gangguan. Apakah gangguan internal kita atau gangguan juga dari eksternal, orang-orang di sekitar kita. Paling banter, saudara, untuk mengungkapkan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan berbagai orang dalam latar belakang yang berbeda, maka kita mau mengangkat percakapan di dalam dataran kemanusiaan. Siapa Anda? Anda adalah manusia yang sama dengan saya. Kita sama-sama manusia yang membutuhkan hidup. Kita mempunyai harkat dan martabat. Kita ada di bumi ini tidak ada dengan sendirinya, tapi semua meyakini bahwa kita ada karena ada yang menciptakan kita. Hal-hal kemanusiaan itulah yang harus kita angkat, saudara. Saya menolong sesama, saya menolong orang lain. Orang lain berbuat sesuatu kepada saya hanya berdasarkan kemanusiaan. Dan kalau itu diangkat, saudara, maka segala bentuk kepalsuan tidak akan terlihat dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Bagian Alkitab ini, saudara, menjelaskan kepada kita sebuah tantangan yang dialami oleh Nehemia. Tercatat, saudara, ada 3 orang yang dipercayakan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan untuk membangun kembali kota Yerusalem di mana Bait Allah berdiri di tengah. Mereka itu adalah Zerubabel, Ezra, dan terakhir Nehemia. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke negeri mereka untuk membangun tembok, untuk membangun Bait Allah yang ada di tengah-tengah kota itu, saudara. Tembok adalah sesuatu yang penting pada masa itu. Tidak saja sebagai bagian atau sebagai alat perlindungan bagi sebuah kota yang bisa kokoh. Lihat saja, saudara, tembok Cina yang melengkung, yang mengelilingi kota itu dapat mempertahankan kota itu dari musuh-musuh yang sangat kuat luar biasa dari berbagai daerah di sekitar mereka. Maka tembok itu sebagai alat perlindungan, tetapi sebagai bukti untuk memperlihatkan bahwa kota itu sangat kuat, di samping sebagai keindahan kota itu, saudara. Dan itu harus dibangun. Ketika kota itu dibangun, kota Yerusalem dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang kita katakan tadi, Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Ketika kota-kota itu sudah dibangun oleh kedua pendahulu ini, tetapi kota itu tidak kunjung kokoh. 70 tahun sesudah itu kota itu tetap merupakan sebuah kota yang rapuh. Yeremia diutus untuk membawa orang-orang kembali pada tahap yang ketiga
ke Yerusalem, membangun kembali tembok itu, semata-mata hanya untuk melindungi umat di dalamnya agar kelangsungan atau kesinambungan peribadahan mereka terus berjalan. Dan kita melihat saudara, kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, kita menerima informasi bahwa ketika membangun tembok itu, Nehemia menghadapi masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat besar yang menyulitkan dia. Nehemia menghadapi cemooh, Nehemia menghadapi fitnah, Nehemia menghadapi ancaman dari para musuh mereka. Sehingga dia pun sebagai manusia merasa takut. Bahkan para pekerja-pekerja bait Allah pun merasa takut. Mereka diancam, diancam untuk dibunuh. Ada 5 atau 6 kali Nehemia diundang oleh orang-orang Arab di bagian pembacaan sebelumnya, hanya untuk berunding dan menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem dan bait Allah di tengahnya. Tetapi lihat, dari 5 atau 6 kali panggilan Nehemia untuk berunding, yang semata-mata hanya ingin menggagalkan agar Nehemia tidak melanjutkan pembangunan bait Allah di mana ada penyembahan kepada Yahweh di sana terhenti, Nehemia menjawab dengan hal yang sama, tidak. Nehemia tidak hadir di sana. Bahkan saudara, tantangan yang begitu kuat yang mencoba menghentikan rencana atau keinginan besar Nehemia membangun kembali negerinya dengan bait Allah di tengah, tidak dapat menghentikan Nehemia untuk terus membangun bait Allah. Ancaman itu tidak dapat menghentikan pekerjaan pembangunan bait Allah. Apakah kita mau melihat bahwa Nehemia itu seorang yang hebat, seorang yang kuat? Saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab ini, mulai kita telusuri dengan peran Esra, saudara, maka baik kitab Esra sebelumnya maupun Esra di dalam kitab Nehemia ini yang dimuat, Esra seorang juru kitab, saudara, menanggapi persoalan ini dengan doa. Ini yang sangat menarik, saudara. Apakah kita juga dalam menghadapi berbagai kesulitan, berbagai peliknya persoalan yang kita hadapi setiap saat, kita menanggapi, merespons itu dengan doa? Nehemia mencoba merespons itu dengan doa, menanggapi seluruh persoalan yang dihadapi, yang pelik, termasuk sesuatu yang mengancam hidup mereka, Nehemia dan Esra. Mereka merespons itu dengan doa. Dari situ saja kita sudah melihat, saudara, bahwa mereka mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa Allah bekerja ke dalam hidup mereka. Allah meletakkan keinginan untuk membangun tembok dalam hati Nehemia dan Ezra dengan memberikan kepada mereka visi untuk pekerjaan tersebut. Allah bekerja dengan rohnya. Allah menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sehingga tidak satu pun dapat mengalihkan pandangan mereka, tetap fokus bahwa bait Allah harus dibangun. Sekalipun pertaruhan nyawa mereka, saudara. Ketika Nehemia memulai pekerjaannya, saudara, dia menghadapi masalah, tetapi dia berdoa. Dia menghadapi persoalan, tapi dia berdoa. Saudara, kita menghadapi persoalan, berdoa. Doa itu merupakan kekuatan
yang diletakkan bagi orang percaya untuk terus bergantung dan berharap kepada Allah, meletakkan keyakinan bahwa Allah mampu menolong dan menyelesaikan persoalan apapun yang dialami oleh anak-anaknya. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Doa merupakan sebuah kekuatan dahsyat Allah yang dapat mengatasi segala masalah seperti yang dialami oleh Nehemia. Tetapi doa itu tidak berdiri sendiri. Doa berjalan bersama dengan tindakan-tindakan, bergandengan tangan dengan perbuatan-perbuatan orang percaya yang tulus. Dalam bagian Alkitab ini kita melihat, saudara, melalui doa Allah menuntun persiapan, Allah menuntun kerja tim yang dibangun oleh Nehemia. Allah bekerja menguatkan usaha, menimbulkan ketekunan bagi para pekerja Nehemia sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka, mewujudkan kerinduan mereka membangun bait Allah di Yerusalem seperti setelah bait Allah itu runtuh. Saudara, pertanyaan kita adalah, siapakah Allah yang dipercaya Nehemia itu? Kalau kita membaca bagian Alkitab ini pada bagian-bagian sebelumnya di pasal 9 ayat yang ke-5, saudara. Di situ ada nama-nama Yesua, Kadmiel, Bani, Hasebnea, Serepia, Hodia, Sebanya, dan Patahya. Ini orang-orang Lewi. Dia berkata begini, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Apa yang kita tangkap dari yang dikatakan oleh ketujuh orang Lewi itu, saudara? Allah yang disembah oleh Nehemia, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut ditinggikan selama-lamanya, Allah yang patut diberi hormat, Allah yang mempunyai kemuliaan. Kalau kita mengidentifikasi Allah seperti itu, maka Allah itu Allah yang luar biasa. Belum ada sejarahnya di dalam dunia ini orang yang memperoleh pujian, orang yang memperoleh kehormatan, dia tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam masyarakat. Presiden kita hormati karena dia mempunyai kedudukan dan dia berkarya bagi masyarakat. Orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan, orang-orang yang tidak mempunyai uang, tapi dia mempunyai karya-karya yang gemilang dalam hidup ini yang menopang orang lain, kita juga puji dia dan kita menghormati dia, saudara. Maka dalam kenyataan ini kita melihat bahwa kita melihat puji-pujian dalam bagian Alkitab ini, Allah yang disembah oleh Yeremia, Allah yang berkarya dalam sejarah, Allah yang dalam daftar bagian Alkitab sebelumnya dikatakan sebagai Allah yang diakui sebagai Allah pencipta semesta, ayat 5 dan 6. Allah yang memilih leluhur umatnya dan sekaligus memberikan tanah Kanaan dengan cara yang ajaib menjadi milik pusaka umatnya, dan seterusnya, saudara. Saudara dapat baca di ayat-ayat yang sebelumnya. Sungguh bagi Israel, bagi umat Tuhan di sini, Allah yang disembah, Allah yang dipercaya itu adalah Allah yang maha baik, Allah pemelihara kehidupan, Allah yang bertindak menolong umatnya. Roh Allah diberikan kepada umatnya untuk menguatkan umatnya dalam menjalani kehidupan ini. Allah memberi mana
Allah memberi air agar kelangsungan hidup umatnya itu berjalan terus. Lalu saudara, ketika kita mengatakan Allah seperti itu adalah Allah yang setia, apa yang kita pahami terhadap Allah yang setia seperti itu? Pada konteks Nehemia dan Israel, saudara, kita melihat bahwa Allah meletakkan hukum-hukumnya kepada umat untuk ditaati dan dilakukan. Hukum-hukumnya itu mengikat. Di antara hukum itu, antara Allah dan umat terletak janji yang mengikat kedua belah pihak. Engkau umatku, kata Allah, dan akulah Allahmu. Bukankah itu sebuah ikatan perjanjian, sama seperti suami mengikat janji kepada istrinya, engkau suamiku dan aku istrimu. Tetapi kadang-kadang saudara, janji itu disangkali oleh umatnya. Umat tidak setia untuk menjalankan perintah, tidak setia untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan yang sudah diletakkan di antara mereka. Mereka melanggar. Mereka melakukan hal-hal yang keji yang menyakitkan hati Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah tidak memperhatikan umatnya? Saudara, Allah tidak membuang umatnya. Allah tidak menyia-nyiakan umatnya. Allah tidak melepaskan umatnya. Karena sekali dia mengikat janji kepada umatnya, dia akan terus mengawal kehidupan umatnya. Dia tetap menata kehidupan umatnya. Dia mau menjadikan umatnya lebih baik, dan memuliakan namanya. Allah tidak pernah menyangkal janji setia kepada umatnya, sekalipun umat telah berlaku tidak setia. Ketika Allah memilih umat, Allah memilih saudara-saudara dan saya, Allah memilih kita semua, maka Allah meletakkan janji bahwa dia akan memelihara kita dari waktu ke waktu, apapun kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat Allah seperti ini, dan kita mau menelusuri lebih jauh, lebih dalam tentang diri kita, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih bukti bahwa Allah mengasihi, Allah memelihara saya? Setiap waktu yang saya jalani penuh dengan kehampaan, penuh dengan ketidakberartian. Saya menjalani hari-hari hidup ini dengan kosong. Saya masuk gereja, saya beribadat, tidak sesuatu pun yang saya peroleh kecuali duduk dan menghabiskan waktu. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengatakan Allah itu adalah Allah yang setia dan pengasih. Mungkin saja saudara akan mengatakan, mana wujud kasih Allah itu atas hidupku? Ketika Pak Pendeta mengatakan bahwa Allah itu pengasih, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangankan kita berbicara bahwa sampai hari ini kita mendapat perhatian Tuhan dengan sanpapan, sandang, pangan dan papan, perumahan, tempat berteduh, walaupun minim, walaupun sedikit, tidak seperti harapan kita yang besar bahwa kita akan mempunyai suatu rumah yang besar, kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai makanan yang berlebihan, tetapi kita dapat menikmati hidup. Tetapi satu hal, saudara, apakah kita sadar bahwa ketika kita dapat hidup sampai sekarang ini adalah bentuk pengasihan Tuhan, nafas kehidupan dari Dia. Segala yang kita miliki dan kita alami ini dari Dia. Kerja, usaha, pendidikan, karir, hidup rumah tangga, prestasi-prestasi lain yang kita dapatkan, yang kita peroleh, sanggupkah kita melihat bahwa itu pemberian Allah? Jangan-jangan kita setelah menjadi orang-orang yang congkak sehingga kita mengatakan bahwa itu kehebatanku,
karena aku orang yang mampu untuk menelusuri bidang pendidikan ini, sehingga aku dibekali dengan pengetahuan ini dan aku dapat mengatasi persoalan-persoalan hidupku dan aku dapat membantu orang lain karena aku kuat dan hebat. Saudara, sebuah kesombongan yang harus kita buang jauh-jauh dari hidup kita. Tanpa Allah kita tidak dapat hidup. Kebutuhan-kebutuhan mulai yang jasmani sampai rohani Allah berikan kepada kita. Sekarang pertanyaan kita ialah, bagaimana respons kita kepada Allah yang demikian dahsyat, yang demikian penuh kasih? Kita merespons dengan diam saja? Diam juga itu sebuah respons, saudara. Kalau ada suami istri marah, ada anak dan orang tua marah dan diam, itu sebuah respons pasif. Tetapi juga bisa respon aktif, bahwa dia sedang marah. Bagaimana respons kita kepada Tuhan? Saudara, kita dipanggil merespon dengan penuh semangat, menjawab panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberi diri, waktu bekerja bagi Tuhan, mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sudahkah kita menyadari bahwa talenta di setiap kita adalah bentuk yang jelas dari kasih setia Tuhan bagi kita agar kita dapat hidup, melangsungkan kehidupan ini, melangsungkan kehidupan sekarang ini di bumi ini. Talenta itu diberikan Tuhan, saudara, sejak kita kecil, sejak kita dalam kandungan, sejak kita lahir, Tuhan telah memberikan orang masing-masing talentanya. Itu sangat sederhana, saudara. Tuhan tidak memberikan saya talenta, hanya Tuhan tidak memberikan saya talenta, itu keliru. Ketika kita lahir, Tuhan sudah berikan kita talenta. Tuhan sudah berikan kita kemampuan masing-masing. Ada yang kemampuan ini hanya kita sendiri yang kadangkala tidak menghargai talenta itu. Kita mencontoh orang lain padahal kita mempunyai talenta yang berbeda. Itu hadiah kita ketika kita hadir di bumi ini, agar kita memanfaatkan itu semaksimal mungkin selama kita hidup dan itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Kalau kita tidak melihat itu secara demikian, saudara, kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang hebat dan kuat yang tidak mempedulikan Tuhan apalagi sama. Saudara, ketika Nehemia tiba di Yerusalem, dia menemukan lebih dari sekadar tembok yang hancur. Dia menemukan kehidupan yang hancur, lebih dari tembok yang hancur. Responsnya apa, saudara? Nehemia mengumpulkan bangsa itu untuk mendengar Esra membacakan hukum Allah. Apa yang terjadi, saudara? Oleh hukum Allah itu, bangsa itu bertobat dan berjanji untuk mengubah hidup mereka menaati firman Allah. Adakah saudara ketika saudara bertemu dengan firman dan membaca, kemudian Anda mengalami sebuah perubahan? Jangan-jangan buku-buku Alkitab sudah menjadi komik yang Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melekat dalam pikiran saudara, yang ketika orang tanya, Anda bertemu dengan orang lain, kita hanya mengatakan, saya sudah membaca 4 kali finish dari Kejadian sampai Wahyu, sudah 4 kali saya tamat dari Kejadian Wahyu. Tapi apa yang tertanam? Bahkan lebih dari itu, apa yang mempengaruhi firman itu, yang mempengaruhi perilaku Anda menjadi seorang yang bertobat, yang mengubah diri menjadi lebih dekat pada Tuhan. Mudah-mudahan saudara, kita membaca Alkitab dan mengubah hidup kita seperti Yesaya mengundang Nehemia mengundang Esra membacakan hukum Taurat dan menjadikan
umat ini bertobat dan memuliakan Allah. Saudara, tidak peduli di mana kita tinggal, tetapi meninggalkan Allah merupakan bahaya yang selalu ada mengisi ruang kita. Kita selalu digugah untuk meninggalkan Allah. Apalagi di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, yang banyak menawarkan sesuatu yang logika, yang logis, yang masuk di akal, dan meninggalkan hal-hal yang abstrak, yang belum terjadi, yang mungkin dalam pikiran kita tidak akan terjadi. Kita harus terus, saudara, memeriksa perilaku kita dengan standar Allah lewat Alkitab yang ada di hadapan kita, supaya kita tidak meninggalkan Allah dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Dia. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah seruan yang disampaikan di bagian Alkitab ini oleh rekan-rekan Nehemia atau orang-orang Yahudi Israel. Sekaligus kita menemukan pengakuan umat di ayat 20 dan 21 ini, mengundang kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari saudara jalani hidup ini bersyukur atas segala sesuatu yang boleh kita nikmati, segala hal yang boleh kita buat, segala hal yang boleh kita temui dalam hidup kita, dengan masing-masing berlaku setia, karena Tuhan setia. Seperti Nehemia setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk setia dan mengasihi Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang dipanggil menjadi umat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalang
Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha murah, yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hidup sampai saat ini. Bahkan kami boleh bersyukur sebab di kesibukan kami hari ini, kami memberi waktu untuk merenungkan firman-Mu bersama anggota-anggota keluarga kami. Firman-Mu sebagai bentuk lawatan Tuhan yang mengingatkan kami untuk kasih setia-Mu dalam hidup ini yang kami alami. Biarlah kami meresponsnya dengan memberi diri kami untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan ada begitu banyak pekerjaan yang telah kami selesaikan ternyata mampu. Ajarlah kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengatakan kalau bukan Tuhan semuanya itu tidak terjadi seperti apa yang kami alami dan kami lihat. Oleh sebab itu Bapa, jadikan kami selalu menjadi alat di tangan-Mu dalam menghadirkan berkat-berkat-Mu, apakah yang kami nikmati atau berkat bagi sesama di lingkungan kami. Kami berterima kasih biarlah firman-Mu mengingatkan kami tentang kasih setia-Mu yang tidak pernah sirna. Itu yang memacu kami juga untuk menyatakan setia dan kasih kepada-Mu. Seperti yang ditunjukkan oleh Nehemia, dengan gigih di tengah tantangan, ia tetap membangun tembok Yerusalem, negerinya, sehingga terbangunlah bait Allah dan mereka dapat beribadah, memuliakan nama-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan setiap kami, Engkau berkati dalam pergumulan apapun dalam rumah tangga kami. Tuhan kuatkan dan topang dalam pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kami lakukan tetapi belum selesai. Engkau arahkan pandangan kami bahwa ada hari esok di mana Engkau juga hadir untuk menolong kami menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya hanya dengan bimbingan dan tuntunan Tuhan kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Makasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk kekasih-kasih kami yang saat ini beribadah di tengah kelemahan tubuh karena sakit, apalagi dalam situasi pandemi yang mewabah sekarang ini. Tuhan tolong mereka di rumah-rumah, di rumah-rumah sakit, dalam perawatan para medis. Kami percaya Tuhan Allah yang hidup, yang berkarya melalui tenaga medis, obat-obat yang diberi, sehingga mereka dikuatkan, dibangkitkan pengharapan kepadamu yang memberikan pemulihan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa. Mereka yang berduka Engkau hiburkan. Kami menyerahkan mereka yang terus meniti karir, cita-cita, harapan-harapan studi mereka, atau mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Teguhkan dengan kuasa Roh-Mu agar mereka terus berharap kepadamu. Dan kami percaya harapan yang digantungkan pada Tuhan tidak sia-sia. Pada akhirnya Engkau memberikan keberhasilan bagi mereka. Mereka juga yang berada di dalam kerinduan untuk memperoleh pasangan hidup berumah tangga. Mereka juga yang berkerinduan untuk dikaruniai anak dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya semua boleh jadi dalam kuasa-Mu pada waktu Tuhan.
ajarlah untuk selalu bertekun dan percaya sungguh bahwa di dalam Tuhan ada penggenapan dari janji-Mu kepada umat yang setia kepadamu. Makasih Bapa. Kami menyerahkan mereka yang bersukacita pada hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, khususnya pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan, biarlah mereka dipenuhi dengan sukacita dari Bapa, sehingga mereka dapat dengan penuh keyakinan melanjutkan kehidupan mereka untuk memuliakan nama-Mu, bahkan berkarya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga mau menguatkan mereka yang berduka dan menghibur mereka. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk seluruh pelayanan gereja Tuhan, para pendeta, diakan, penatua, pengurus unit-unit misioner, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, tenaga security, semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan sampai BPPJ, Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan untuk rencana-rencana jemaat-Mu, untuk ibadah-ibadah, untuk sidang majelis jemaat. Engkau berkati agar seluruh persiapan dapat disiapkan dengan baik dan semua acara dapat dilaksanakan dengan baik juga. Akhirnya kami menyerahkan pemerintah kami, presiden sampai tingkat RT, Tuhan campur tangan agar mereka kuat, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan, dan damai sejahtera dapat dialami oleh seluruh warga masyarakat berbeda-beda di berbagai tempat. Kami dapat hidup bersama dalam damai, dalam penuh sukacita membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa surga. Ada banyak hal yang kami pertaruhkan dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Juga nanti ketika kami istirahat, ada penyertaan-Mu agar kami dapat istirahat malam ini dengan penuh sukacita dan pengharapan akan hari esok kami jelang untuk kami masuki dan beraktivitas. Terima kasih atas segala yang boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, ampunkan salah-salah kami, dengar dan sahut doa kami ini. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang mengatakan, "Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta berilah hikmat kepada majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada kehidupan kita sehari-hari dan perhatikanlah apapun tantangan yang akan kita hadapi. Ingatlah, Tuhan selalu bersama kita dan tidak membuat kita menjadi takut dalam menghadapi segala permasalahan. Jadikanlah hari-hari kita untuk tetap kudus dan tetaplah berjalan sertanya. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bila Kau hadir kami tak khawatir, kuasa iblis kasamat. Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.